Oke, langsung ya. Film ini menceritakan seorang sahabat yang sama-sama mendem perasaannya selama 10 tahun. Sampai pada suatu saat, ini si cewek ngajak si sahabat cowoknya ini mandi bareng guys. Terus pas cowoknya udah nyebur, wah tuh. Apakah akan terjadi adegan bercocok tanam? Tanda tanya. Tonton sampai habis. Ini dia alur cerita film Friendzone. Awal film dibuka dengan setting tahun 2009. Pada pagi itu, Ging diantar ayahnya ke sekolah. Namun setelah ayahnya pergi, Ging bukannya masuk ke kelasnya, tapi malah memanjat pagar dan masuk ke sebuah mobil yang telah menunggunya di sana. Di mobil itu ada Palm, sahabatnya yang telah menunggunya dari tadi. Mereka pun membuntuti ayah Ging yang dicurigai berselingkuh. Mereka bahkan mengikuti ayah Ging sampai ke hotel. Lalu ketika ingin melabrak mereka, Paul melarangnya dan mereka pun akhirnya pulang. Di tengah perjalanan pulang, Paul mengatakan bahwa meskipun Ging mempunyai masalah keluarga, dia akan selalu mencintainya dan Ging pun terkejut. Palm yang malu pun segera mengoreksi kata-katanya dan mengatakan jika dia mencintai Ging sebagai teman, karena teman tidak akan pernah putus dan tidak akan saling meninggalkan. Ging yang tadinya sangat senang menjadi sedikit kecewa. Setelah kejadian itu, Ging berpacaran dengan teman sekelasnya yaitu Louis. Melihat kedekatannya dengan Louis membuat Palm merasakan cemburu untuk pertama kalinya. Dia pun memukul Louis dengan gitar, meskipun tentu saja itu hanya dilakukan di dalam imajinasinya. Lalu scene berubah pada tahun 2019 di mana Palm sedang menceritakan kisahnya dengan Ging pada 3 temannya yang memiliki nasib yang sama dengan dirinya, yaitu sama-sama terjebak di friendzone. Pam menceritakan bahwa Pam telah berkali-kali gonta-ganti pacar demi bisa melupakan Ging. Namun semua hubungannya tidak ada yang berakhir bahagia. Di sisi lain, Ging akhirnya putus dengan Louis setelah mereka berpacaran selama bertahun-tahun. Seperti biasa, Pam yang selalu ada untuk menemani Ging dan menghiburnya. Sampai pada akhirnya, Ging bertemu dengan Ted dan berpacaran dengannya. Ted tidak hanya menjadi kekasih Ging, tapi juga menjadi rekan kerjanya. Pada suatu hari mereka bertiga menghadiri sebuah pesta pernikahan hingga keasikan bernyanyi sampai terjatuh dan kakinya pun terkilir. Ted dan Pam sama-sama ingin menemaninya ke rumah sakit. Namun karena hanya boleh 1 orang yang menemaninya, Ging pun memilih Ted untuk menemaninya. Beberapa hari setelah itu, Pam yang sedang bersama kekasihnya tiba-tiba ditelepon oleh Ging yang sedang berada di Malaysia. Ging mengatakan jika dia muntah-muntah dan dia takut jika dia hamil. Ging meminta Pam untuk datang menemaninya. Tanpa pikir panjang, Pam meninggalkan kekasihnya dan langsung pergi untuk menemui Ging. Untungnya setelah dites kehamilan ternyata hasilnya negatif. Mereka pun sangat lega akan hal itu. Pada hari berikutnya, Ging menemani Ted di tempat rekaman. Lalu Ted memberikan hadiah jam tangan Chopel. Ging pun merasa senang dengan perhatian Ted yang memberinya hadiah meskipun ini bukanlah hari ulang tahunnya ataupun hari spesial lainnya. Namun hal ini juga membuat Ging curiga jika Ted telah melakukan kesalahan. Lalu ketika Ging dan Ted kembali ke hotel, Ging menemukan alat kontrasepsi yang telah terpakai 1 buah di saku Ted. Ging pun sangat marah pada Ted. Lalu Ging pergi dari hotel dan menuju bandara. Di sana Ging bertemu dengan Pam. Ging pun menceritakan kenapa dia bertengkar dengan Ted. Dan seperti biasa, Pam berusaha menenangkan Ging. Beberapa hari kemudian, Ging dan Pam mulai memata-matai Ted dan mereka melihat Ted pergi dengan taksi dari tempat rekaman. Namun di dalam taksi itu, dia juga melihat ada seorang gadis bersamanya. Ted yang tak kunjung kembali ke hotel membuat Ging curiga dan mencoba menelponnya berkali-kali, namun tidak diangkat oleh Ted. Ini Ted bajingan, cuk. Pam pun menyarankan Ging untuk menelepon Ted dengan nomor telepon yang berbeda. Ging menggunakan nomor telepon Pam dan ternyata Ted mengangkat teleponnya. Maka Ging pun sangat kecewa mengetahui Ted sengaja tidak mengangkat telepon darinya. Setelah kejadian itu, Ging dan Pam pun healing pergi ke pantai. Di sana, Pam menyanyikan lagu untuk menghibur Ging. Lalu Ging berdiri dan melempar jam tangan hadiah dari Ted ke laut. Pam yang sangat senang dan mengira jika Ging telah move on dari Ted.
Pam membelai rambut Ging dan suasana terlihat canggung. Kemudian mereka pergi ke hotel dan Pam melihat Ging menyiapkan backup penuh bir untuk berendam. Ketika Ging berendam, dia pun mengajak Pam untuk ikut berendam bersamanya. Ketika saat romantis tiba, mereka hampir berciuman, tetapi Ging malah menangis. Pam yang menyadari jika dia hanya dijadikan tempat pelampiasan oleh Ging, merasa sangat marah dan mereka pun akhirnya bertengkar. Di tengah pertengkarannya, Pam mengatakan jika dia memang mencintai Ging dan Ging sebenarnya juga mempunyai rasa terhadap Pam. Kemudian Ging berjanji untuk memutuskan Ted dan menemui Pam di kuil untuk berdoa bersama setelah Ging putus dengan Ted. Pada hari berikutnya, Ging menemui Ted untuk memutuskannya. Kemudian Ted mengakui perselingkuhannya dan meminta maaf sambil memeluk Ging. Ted mengatakan jika dia tidak ingin kehilangan Ging. Lalu Shin berpindah pada Pam yang sedang menunggu Ging di kuil. Ketika melihat Ging datang, Pam tersenyum bahagia. Mereka lalu menyalakan lilin untuk berdoa. Namun tiba-tiba dia mengatakan jika dia tidak putus dengan Ted dan ingin memberikan Ted kesempatan kedua. Pam yang sangat kecewa dengan keputusan Ging. Dia tidak ingin berteman lagi dengannya. Bahkan dia mengabaikan semua telepon Ging karena sakit hati yang dialaminya. Setelah beberapa lama, Pam bergonta-ganti pacar untuk melupakan Ging, namun dia masih sering teringat padanya. Di sisi lain, Ging yang bersama Ted malah sering teringat dengan Pam sampai pada akhirnya di suatu pagi, Ging mengikuti Pam yang sedang bersepeda dan mengatakan jika dia telah putus dengan Ted dan ingin menikah dengan Pam. Pam yang memang masih mencintai Ging pun sangat senang dan akhirnya pun mereka berciuman. Shin pun berpindah pada masa sekarang. Pam masih menceritakan tentang hubungannya dengan Ging ke teman-temannya. Pam yang telah terjebak di friendzone selama 10 tahun menasihati teman-temannya bahwa masih ada harapan jika mereka mau bersabar dan berdoa. Dan Ging yang muncul di belakang Pam tersenyum melihat Pam dan teman-temannya. Lalu Pam menyadari bahwa Ging tidak menggunakan cincin pernikahannya. Ging menduga cincin itu terjatuh ketika dia sedang menari. Lalu Pam menemukannya di bawah meja catering dan berlutut untuk melamar Ging. Karena sebelumnya Ging lah yang melamarnya dan film pun buyar guys. Begitulah ending dari film Friendzone yang ceweknya cantik banget ya. Semoga kita dapat pacar yang cantik kayak gitu guys ya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Saya Nicar dari 100K pamit undur diri. Mantap.